Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berbahagialah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah rumah tangga yang mendiami rumah Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, saya menyapa dari ruangan yang sederhana ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekarang saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur ayat 66 dari ayat 16 sampai ayat 20, yaitu 5 ayat. Demikianlah sabda firman Tuhan ada tertulis. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Dia memang Allah yang ajaib, yang selalu menolong saya dalam segala pergumulan. Tuhan itu baik. Dan waktu saya pun baru-baru ini ke Medan, yang mana sudah tertidur, Tuhan membangunkan saya sehingga saya selamat. Kalau memang Tuhan tidak mengurapi dan menjaga atau memberkati saya sekarang tidak mungkin bisa menyampaikan firman ini. Nah, inilah kesaksian saya. Memang Tuhan itu dahsyat luar biasa, sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mana walaupun sedemikian mobil yang saya kendarai, saya tiba-tiba ketidur pada saat itu, yang mana di tekongan Amoy sebelum Amoy itu tekongan Amoy itu yang longsor pertama, kedua, ketiga. Dari longsor pertama, kejadian pertama saya sudah mulai ngantuk. Tapi yang kedua juga udah mulai, yang ketiga lah kejadiannya itu. Udah siap itu langsunglah saya terhentak, dibangunkan dengan klakson yang besar itu, sehingga saya bisa memutar ke sebelah kiri mobil itu. Yang mana saya mengatakan terhadap istriku, "Mah, saya sudah ngantuk ini." Saya bilang sampai 3 kali. Apa yang didengarnya? Katanya saya lapar. Jadi udah lain yang dilakukan oleh iblis itu, sehingga iblis itu menutup telinga istriku, yang mana nantilah sesudah lewat kejadian-kejadian ini kita baru makan, katanya. Yang terjadi, yang mana saya mengucapkan bukan itu yang paling utama saya ucapkan, saya sudah ngantuk. Biasanya kalau saya bilang sudah ngantuk, dia langsung mengerahkan, oh nanti istirahatlah kita dulu, tidurlah sebentar, gitulah imbauan dari dia. Tapi inilah iblis itu ada selalu gangguannya. Jadi iblis itu memang ada, tapi jangan kita percayakan dia, tapi percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu sanggup mengusir iblis itu dengan kuasa darahnya. Di dalam nama Yesus, setan minggir, setan menjauh dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan kembali. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mungkin menyelamatkan saya dari bencana mara bahaya itu. Tuhan pasti sudah membiarkan saya, kalau memang saya tidak ada niat hati yang baik untuk menyampaikan firman ini. Makanya Bapak Ibu, jangan menghujat, jangan menyalahkan, dan jangan menyepelekan saya. Karena saya sudah memang betul-betul diurapi Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Dengan sinar kemuliaannya sudah 2 kali diarahkan kepada saya, membungkus saya dengan jarak 3 meter, Bapak Ibu terkasih. Untuk itu, janganlah Anda menghujat, menyalahkan. Kalau memang salah, kita berdoa, Bapak Ibu berdoa, sampaikan kepada Tuhan agar saya tidak melenceng di dalam melakukan kehendak yang Bapa Surgawi berikan kepada saya.
Lanjutnya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, kalau memang saya ada niat hati di dalam hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, tentunya Tuhan tidak mungkin mendengar. Tapi apa yang saya katakan, saya bersaksi Bapak Ibu, buat Ibu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun mereka berada, saya asal berdoa dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang berbeban berat dipulihkan, yang lemah jadi kuat, yang lesu jadi bersemangat, yang emosi tidak emosi lagi, yang sedih jadi terhibur, tidak sedih lagi, dia udah senang kembali. Itulah yang saya alami. Jadi jangan lagi ada mengatakan ini itu, nggak ada itu gunanya. Ya itu kan. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Tuhan sudah mendengarkan doa yang saya ucapkan. Bukan bukan apa ini dongeng atau kata-kata hiasan yang tidak baik gitu. Terpujilah Allah yang tidak menolak daku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan rema buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan menciptakan pria dan wanita sepadan dan saling melengkapi, karena itu tidak ada hal pria atau wanita untuk mengasihi, menyakiti. Tidak ada hak perempuan dan wanita untuk menyakiti, tapi mengasihi satu sama lain. Kesepadanan suami istri. Nah, inilah yang remannya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Suatu siang sepasang suami istri, atau waktu siang hari, mereka bertengkar, dan pertengkaran mereka kita tahu kalau namanya bertengkar pasti ada emosi, pasti keluar kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Mereka bertengkar kedengaran dengan tetangga. Itu terdengar dengan tetangga. Jadi tetangga itu jadinya langsung ramai dan hendak berbisik-bisik kepada mereka satu sama lain. Bahkan beberapa dari mereka berkata, dari beberapa mereka yang keluar tetangga-tetangga ini berkata, ketika pacaran, wow, gitulah apanya kata mereka, sayang kali, macam dan lain sebagainya. Baru berumah tangga cuman satu bulan katanya kan, tetapi baru 1 bulan berumah tangga sudah 30 kali bertengkar katanya. Jadi itulah kalau orang-orang yang selalu menghujat itu, terus langsungnya ditambah-tambahinnya bumbunya agar semakin enak. Nah, itu demikianlah pengunjingan yang sering dilakukan mereka. Tetangga itu yang mendengar pertengkaran keluarga tersebut. Keluarga tersebut tidak menyadari bahwa betapa Allah mempertemukan mereka supaya saling mengasihi dan menghormati dan menyayangi dan melengkapi. Allah menciptakan seorang wanita dan menyerahkannya kepada laki-laki sebagai teman hidupnya. Laki-laki membutuhkan seorang penolong, yaitu pendamping yang baik tentunya, agar dia bisa mengingatkan, mendoakan supaya tetap di jalur yang Tuhan kehendaki untuk membimbing keluarga ini ke jalan yang benar, dan jangan lagi ada ke hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Nah, gitulah yang diharapkan kepada kita. Yang sepadan dengan dia, ia gelisah dan tidak merasa tenang
walaupun Allah telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Dengan memberi dan menempatkan wanita ini di samping laki-laki, berarti Allah menghendaki dan merestui kesatuan dan kebersamaan dan insan kepada beberapa jenis-jenis kelamin itu secara intim dan tak terpisahkan. Inilah dia, tulang punggungku dari tulangku dan daging dari dagingku, yang intim dan tak terpisahkan. Nah, terpisahkan. Inilah dia, tulang dari tulangku. Kembali saya ucapkan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Suatu ungkapan dan penegasan tentang kesetaraan dan kesepadanan dalam hidup perkawinan. Yang satu merasakan yang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dirinya sendiri. Demikianlah yang bisa saya utarakan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya di kami umat Katolik selalu ada pengukuhan keluarga, supaya kita semakin sadar akan tugas kita sebagai suami istri. Seperti kami dulu waktu berangkat ke Yerusalem, yang mana di kota Kana, di bawah gereja ada ruangan khusus di Kana itu. Kami disuruh ke situ oleh suster yang menjaga itu, agar tidak terganggu kalian di gereja ini, masuklah ke dalam di bawah tanah ini, atau di tempat ruangan yang di bawah tanah ini yang sungguh sejuk lah, damai di dalamnya, yang mana hanya bisa berkumpul cuman hanya 20 orang. Dan kami dikukuhkan oleh pastor sembiring di situ. Disitulah kami merasakan jamahan Tuhan itu luar biasa, yang mana di Kana kita tahu air itu di situ dibuat Tuhan menjadi anggur yang dahsyat, yang sungguh beda rasanya dari yang sebelumnya. Dan saya mulai dari situlah iman percaya saya semakin bertumbuh, dan saya semakin mencintai istri saya, karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Kita harus membimbingnya ke yang lebih baik. Tentu itu Tuhan, bantulah kami keluarga-keluarga ini untuk menjalani keluarga kami semakin baik Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah yang bisa kita utarakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang ambil alih hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan pasangan hidup yang sepadan denganku, dan tambahkanlah buah-buah cinta dalam kehidupan kami satu sama lain, keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, agar kami selalu saling mencintai satu sama lain. Kepadamu-lah keluarga ini, keluarga kami serahkan. Kiranya Engkaulah yang ambil alih keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah dan mawadah. Semoga keluarga kami, keluarga Nazaret, yang betul-betul jadi panutan, jadi contoh, jadi teladan di dalam keluarga kami, dan buat keluarga sesama kami. Kiranya nama Tuhanlah yang selalu kami andalkan, agar bisa membimbing keluarga kami menjadi keluarga yang baik, yang takut akan Tuhan, dan jangan lagi melenceng dari hal-hal yang tidak baik. Bapa, bantu, bimbing, kuduskan, berkatilah kami semuanya, agar kami yang mendengar ini betul-betul menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan, dan kami mendapatkan berkat-berkat baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Dan saya sudah menyampaikan firman-Mu, dan saya sudah berdoa kepada Bapa di surga, kiranya Tuhan sendirilah yang ambil alih keluarga kami,
agar keluarga kami bahagia senantiasa dalam lindungan-Mu, dan Engkau menjauhkan kami dari kuasa kegelapan, kuasa iblis atau perbuatan jahat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang sudah kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang terus membimbing hidup kami menjalani kehidupan ini. Dan saya mohon kepada Bapa di sorga, berkat-Mu Tuhan, berikanlah kepada kami yang mendengarkan ini. Semoga berkat yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan mengurapi kami semua keluarga, agar keluarga kami menjadi keluarga sebagai teladan, suami, istri, anak-anak yang Tuhan titipkan, Tuhan berkati, agar menjadi orang yang berniat, berhati yang baik untuk demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat pengampunan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang selalu membimbing langkah kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, dan kami sudah menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi di waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyampaikan isi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan selalu panjang masa. Amin.